Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin, kami dari kelompok 6, kelas MTJ 39 dengan dosen pengampu Ibu Feni Cahyani SPSI, MT, akan mempresentasikan perilaku publik dan komunikasi massa dengan anggota Taruna Nindya Fadil Muhammad, Notar 1902-109. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Caesaryo Nandabuana, Notar 1902-074. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Diah Rahmatul Mutmainah, Notar 1902-085. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Lutfi Alfarici, Notar 1902-196. Perilaku publik. Perilaku publik adalah kumpulan individu dalam jumlah besar yang mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu hal yang sama di tempat terpisah dan tidak saling berinteraksi. Perilaku publik memiliki hubungan antara media massa dengan keseragaman perilaku publik yang mempengaruhi sikap terhadap objek. Antara publik dengan media massa saling membangun komunikasi yang sangat erat. Media massa membangun komunikasi massa dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku publik. Menurut Blumer, pada tahun 1969, publik merupakan kumpulan yang tidak mempunyai organisasi, pemimpin, norma, kesadaran kelompok maupun pembagian peran. Namun, tampak seragam atau homogen karena setiap individu bereaksi terhadap stimulus yang sama. Lebih lanjut, Blumer mengemukakan publik merupakan kumpulan individu dalam jumlah besar, berada di tempat terpisah, tidak saling berinteraksi, secara individual bereaksi terhadap stimulus yang sama. Publik sebagai sekumpulan orang yang mempunyai perhatian dan reaksi yang sama terhadap hal tertentu yang sama, tanpa perlu melakukan kontak secara fisik dan tanpa secara langsung hadir di tempat tertentu. Dari pendapat Blumer tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sebagaimana massa, publik merupakan kumpulan individu. Lalu, sebagaimana massa, publik merupakan termasuk perilaku kolektif. Keduanya merupakan kumpulan tidak terstruktur dalam arti tidak adanya kesepakatan di antara anggotanya mengenai tujuan, norma, pembagian tugas dan peran serta kepemimpinan. Yang ketiga, dibandingkan dengan massa, publik merupakan kolektif yang lebih tidak terstruktur. Publik didasarkan pada kesamaan perilaku dan sikap mereka terhadap satu hal. Contohnya, orang antri panjang di pom bensin setelah mendengar berita TV, besok pemerintah akan menaikkan harga bensin. Lalu, publik merupakan hasil kreasi media massa. Komunitas publik baru berkembang setelah berkembangnya teknologi media massa. Dengan berkembangnya media massa cetak maupun elektronik, memungkinkan sejumlah besar orang menerima informasi yang sama pada saat yang sama. Sehingga komunitas publik adalah konsumen media massa seperti pemirsa TV, pendengar radio, membaca koran atau majalah. Kemudian, menurut Lovren, tahun 1985, ia membedakan adanya 3 bentuk perilaku publik yang dibagi berdasarkan tingkat keluasan pengaruh perilaku di masyarakat dan tingkat kedalaman ketertiban individu pada perilaku tersebut. Fred merupakan selera publik pada satu perilaku yang relatif tidak bertahan lama, menurut Oxford University Dictionary tahun 2005. Juga bersifat tidak berkelanjutan, tidak merambah secara luas di masyarakat, hanya dianut kelompok tertentu di masyarakat yang sekedar tampil beda, dan oleh kebanyakan masyarakat dianggap aneh atau menyimpang. Contoh, remaja mengenakan aksesoris seperti anting, tato, semi rambut, cat kuku, pakaian potongan rambut, yang tidak lazim untuk sekedar tampil beda dan mendapat perhatian dari lingkungan di sekelilingnya. Fashion merupakan selera publik pada satu perilaku yang relatif lama, berkelanjutan, bisa berulang kembali dalam periode tertentu, dianut publik dalam lingkup lebih luas. Race merupakan semangat atau obsesi publik secara intens pada satu gaya hidup yang tidak bertahan lama. Sebagai contoh,
Masyarakat yang melibatkan diri pada hobi baru seperti sepeda gunung atau aerobik sekedar supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman. Kegiatan seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Homogenitas perilaku publik dan media massa. Satu kumpulan individu dikategorikan menjadi satu komunitas, antara lain disebabkan adanya homogenitas atau keseragaman perilaku anggota-anggotanya. Homogenitas perilaku anggota kelompok antara lain disebabkan adanya norma kelompok yang mengatur perilaku anggota kelompok. Dalam komunitas massa, homogenitas perilaku merupakan hasil dari proses contagion atau penularan perilaku anggota massa. Berbeda dengan kelompok maupun massa, homogenitas perilaku anggota publik bukan hasil proses sosial dalam komunitas mereka. Kesamaan perilaku komunitas publik sebenarnya adalah perilaku individual yang menjadi seragam karena mereka menerima informasi yang sama. Menurut analisis Fishbein dan Achitzen, informasi yang diterima seseorang tentang satu objek bisa mempengaruhi sikap atau attitude terhadap objek tersebut. Lebih jauh lagi, sikap positif atau negatif terhadap objek membentuk niat untuk berperilaku sesuai dengan sikap yang terburuk. Apabila tidak ada hambatan lingkungan, maka niat itu akan muncul dalam bentuk perilaku. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara informasi dan perilaku dalam analisis Fishbein dan Achitzen bisa digambarkan dengan bagian berikut. Dari informasi mengenai suatu objek ke beberapa individual bisa menimbulkan sikap, kemudian niat, dan perilaku dari beberapa individu tersebut. Homogenitas perilaku komunitas publik sebenarnya adalah perilaku individual yang menjadi seragam karena mereka menerima informasi yang sama dan bisa mempengaruhi sikapnya terhadap objek tersebut. Kemudian hubungan media massa dan perilaku publik. Dampak perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat meningkatkan rasa kekhawatiran akan efek media massa terhadap khalayak, dalam hal ini masyarakat. Media massa baik berupa media cetak, media elektronik, maupun media new media melalui jejaring internet sudah begitu menyeruak di masyarakat. Terpaan media yang begitu masif bisa berakibat kondisi khalayak atau masyarakat dalam keadaan banjir informasi atau overloaded information. Limpahan informasi yang berlebih tersebut kadang menyulitkan masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pemilihan informasi yang akurat berdasarkan sumber berita yang terpercaya. Komunikasi massa. Bittner 1977 mengumpulkan komunikasi massa menyampaikan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang-orang. Komunikasi massa juga sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari pengertian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa di dalam komunikasi massa, yang pertama, pengirim dan penerima pesan tidak bertatap muka secara langsung. Pengiriman pesan dilaksanakan lewat media massa cetak, elektronik sebagai sarana menyampaikan pesan. Komunikan atau penerima pesan dalam komunikasi adalah publik dalam jumlah besar, heterogen, dalam jenis kelamin, agama, umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, anonim, tidak dikenal, dan tidak saling mengenal. Tersebar tidak ada aksi satu sama lain. Komunikasi massa memfasilitasi publik dalam jumlah besar menerima informasi yang sama secara serentak. Komunikasi massa berjalan satu arah, one way communication. Kontrol sepenuhnya ada di pihak pengirim pesan.
Di dalam komunikasi massa, penyajian dan pengiriman pesan didesain secara terencana berdasarkan kajian ilmiah, terutama ditujukan untuk mempengaruhi perilaku publik penerima pesan. Kajian psikologi tentang komunikasi massa memfokuskan perhatian pada pengaruh komunikasi pada perubahan perilaku publik. Perubahan perilaku publik akibat pengaruh komunikasi massa pada intinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, meliputi perubahan kognitif, perubahan afektif, dan perubahan behavioral. Perubahan kognitif meliputi pengetahuan, persepsi, dan pemahaman dari media massa cetak ataupun elektronik publik, mendapatkan informasi yang minimal akan mengubah kognitif mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Pada tingkatan lebih mendalam, informasi media massa akan membuat publik menjadi paham atau mengubah persepsi mereka tentang suatu hal. Contoh dari penjelasan rubrik kesehatan tentang penyakit flu burung. Publik memahami bahwa daging ayam aman dikonsumsi bila dipanaskan pada tingkat suhu tertentu. Sedangkan perubahan afektif meliputi perasaan atau sikap positif atau negatif terhadap satu objek tertentu. Dalam banyak hal, media massa tidak sekedar memaparkan fakta-fakta objektif semata. Media massa seringkali menyeleksi fakta mana yang disajikan kepada publik ditambah dengan ulasan-ulasan subjektif yang tujuannya untuk mengubah sikap publik sesuai yang dikehendaki pengelola media. Kemudian perubahan behavioral. Perubahan behavioral adalah perubahan perilaku nyata yang bisa diamati, misalnya orang membeli satu produk setelah melihat tayangan iklannya di TV, atau orang berhenti merokok setelah melihat tayangan rubrik kesehatan tentang bahaya merokok. Menurut Bandura 1977, satu pesan akan menimbulkan pengaruh perubahan perilaku nyata melalui tahapan. Yang pertama, pesan atau informasi itu bisa menarik perhatian dan menimbulkan perasaan sederhana dan berulang-ulang cenderung menarik perhatian dan menimbulkan perasaan positif pada penerima pesan. Yang kedua, pesan bisa dipahami dan diyakini kebenarannya. Kemudian, pemahaman terkait dengan teknik penyampaian pesan, sedangkan keyakinan pada kebenaran pesan terkait dengan kredibilitas pengirim pesan. Yang ketiga, pesan mudah diingat atau bahkan dihafal. Penerima pesan tidak akan bisa memperagakan pesan dalam bentuk perilaku apabila tidak bisa mengingatnya. Dan yang terakhir, ada motivasi internal dan eksternal yang memperkuat munculnya perilaku. Motivasi internal berupa kepuasan pribadi dengan menampilkan perilaku, sedangkan motivasi eksternal adalah dukungan positif dari lingkungan terhadap perilaku tersebut. Lalu menurut Rockets and the Fleur 1976, pengaruh media massa pada perubahan perilaku publik berlangsung pada 3 tataran. Yang pertama, pada tataran individual. Dalam arti media massa memberikan pengaruh langsung pada setiap individu penerima pesan. Setiap individu memberikan respon langsung pada pesan media massa. Yang kedua, pada tataran kelompok. Dalam arti pengaruh media massa berinteraksi dengan nilai dan norma kelompok penerima pesan, sehingga setiap anggota kelompok akan memberikan respon khas pada pesan media massa. Dan yang terakhir, penyaringan lewat pemimpin kelompok. Dalam arti pesan media massa diterima anggota kelompok setelah direinterpretasi atau diberi arti oleh pemimpin kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.